Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 13, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas sistem informasi yang lainnya, jenisnya yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan subset dari sistem informasi manajemen yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Pemakai informasi tersebut terutama adalah para manajer untuk mengelola sumber daya mereka yang biasanya top manajemen dan middle manajemen ya, para manajer yang ada di dalam perusahaan bidang-bidang tertentu yang mengelola sistem informasi keuangan ini. Sistem informasi keuangan sendiri mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, di mana dengan adanya sistem informasi keuangan ini, maka mampu mengidentifikasi atau melihat kira-kira seberapa banyak kebutuhan uang yang akan datang di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan uang, yang kedua yaitu membantu perolehan dana tersebut. Jadi dalam sistem informasi keuangan ini juga mempunyai fungsi DSS ya, yaitu membantu mengambil keputusan bagaimana caranya dana-dana yang dibutuhkan itu bisa diperoleh, sehingga dengan bantuan analisis sistem informasi keuangan ini bisa membantu perolehan dana untuk kebutuhan uang di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu tugasnya mengontrol penggunaan dari dana-dana atau uang-uang yang ada di dalam suatu perusahaan. Si sistem informasi keuangan dikembangkan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat. Karena yang namanya sistem informasi, menurut saya yang namanya informasi-informasi mengenai keuangan, data-data keuangan jika diterapkan secara manual, pasti akan banyak mengalami kekeliruan atau ketidakakuratan data, sehingga dengan adanya sistem informasi keuangan ini, maka kualitas pelaporan menjadi akurat. Tepat waktu karena bisa dilakukan kapan saja, tidak ditumpuk-tumpuk istilahnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang mampu menghubungkan kantor satuan kerja ke jenjang di atasnya. Jadi misalnya dari middle management bisa menghubungkan dengan top management, dan laporan-laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya otomatisasi by system. Kemudian yang kedua, mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan yang ada. Karena dengan adanya sistem informasi keuangan ini, maka efektivitas dapat terjaga di dalam suatu perusahaan mengenai keuangan yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan. Jadi bisa dilihat nih peningkatannya laporan keuangannya seperti apa yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, model sistem informasi keuangan. Tetap ya, database ada di tengah, kemudian dari sumber internal ada sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Itu dari sisi sumber internalnya. Kemudian dari faktor sumber eksternal ada subsistem intelijen keuangan. Kemudian dari sisi pemakai adanya subsistem peramalan yang tadi untuk menganalisa kebutuhan uang yang dibutuhkan nanti akan diterapkan kepada pemakai. Kemudian subsistem manajemen dana diterapkan kepada pemakai juga. Lalu ada subsistem pengendalian yang diterapkan kepada si pemakai. Jadi dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal, dimasukkan ke dalam database, dikelola oleh 3 subsistem, subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, serta subsistem pengendalian yang nantinya akan digunakan oleh si end user ataupun pemakai di dalam sistem informasi keuangan ini sendiri. Adapun subsistem input sistem informasi keuangan yang pertama yaitu subsistem informasi akuntansi. Di sini subsistem informasi akuntansi yang pertama catatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Jadi segala
data yang berhubungan dengan keuangan perusahaan itu masuknya ke dalam subsistem informasi akuntansi. Kemudian catatan dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa, kapan, siapa, dan berapa nominal transaksi yang terjadi. Jadi setiap transaksi itu dibuat di dalam catatan di dalam subsistem informasi akuntansi. Kemudian SIA merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional. Jadi dalam sistem informasi akuntansi ini merupakan input dalam sistem informasi keuangan untuk proses-proses selanjutnya untuk mengelola keuangan-keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada subsistem audit internal. Audit internal merupakan badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing, berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Subsistem audit internal dirancang secara khusus untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Jadi biasanya setelah adanya subsistem informasi akuntansi itu dilakukan subsistem audit internal. Dilakukan oleh tim-tim di dalam internal yang diterapkan dalam subsistem audit internal sehingga bisa melakukan studi khusus untuk operasi-operasi yang terjadi di perusahaan itu seperti apa. Jadi juga bisa melakukan penilaian secara langsung atas setiap bentuk pengawasan yang ada baik dalam hal keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, subsistem intelijensi akuntansi. Subsistem intelijen akuntansi ini mengumpulkan data dari bagian keuangan yang ada dalam suatu perusahaan, yaitu dari bank, dari agen pemerintah, dari pasar pengaman, dan sebagainya mana lainnya. Kemudian fungsi dari subsistem ini adalah memonitor denyut-nadi ekonomi nasional di dalam suatu perusahaan, serta memberikan informasi kepada para eksekutif ataupun top manajemen yang ada di dalam perusahaan, dan analisis keuangan mengenai tren yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan dalam hal keuangan itu sendiri. Kemudian subsistem intelijensi akuntansi ini berperan untuk digunakan dalam hal mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik yang ada atau yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan. Jadi dia akan mengidentifikasi atau menganalisis kira-kira modal tambahan bisa didapatkan dari mana dan investasi-investasi terbaiknya seperti apa untuk kelangsungan kehidupan dari suatu perusahaan. Nah, itu tadi ketiga subsistem inputnya. Kemudian semua inputan itu dikelola di dalam database dan selanjutnya nanti akan mengeluarkan subsistem output untuk perusahaan itu sendiri. Yang pertama, subsistem peramalan. Subsistem peramalan bertugas memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti besarnya kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Bila jangka waktu peramalan tersebut diperpanjang, maka pengaruh lingkungan meningkat. Perubahan kebutuhan konsumen harus diantisipasi juga, seperti halnya mengantisipasi iklim ekonomi. Model peramalan telah dikembangkan yang meliputi data internal dan keuangan. Jadi setelah ketiga sistem inputan tadi dikelola dalam database, akan menghasilkan peramalan yang berguna untuk informasi internal untuk top manajemen yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada subsistem manajemen dana. Subsistem manajemen dana bertugas mengatur atau mengelola arus uang yang ada di dalam suatu perusahaan yang akan digunakan oleh si end user ataupun pemakai. Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus uang masuk dan keluar. Manajer dapat mensimulasi beberapa strategi yang dirancang untuk mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk dan arus keluar selama jangka waktu yang akan datang. Jadi ini merupakan proses dari subsistem manajemen dana untuk mencapai keseimbangan yang terbaik untuk arus masuk serta arus keluar selama jangka waktu yang ditentukan di dalam suatu perusahaan. Jadi dia sifatnya mengelola atau mengatur serta memanage arus masuk dan arus keluar dari dana di dalam suatu perusahaan.
Kemudian yang ketiga ada subsistem pengendalian. Penggunaan dana yang ada dikendalikan oleh subsistem pengendalian. Subsistem ini terutama terdiri atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan tersebut biasanya membandingkan penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran, sementara bisnis lebih menjadi kompetitif dan biaya operasi meningkat, maka dibutuhkan penampilan anggaran yang baik. Subsistem pengontrolan memungkinkan manajer untuk aktivitas pengontrolan biaya. Jadi setelah tadi peramalan, kemudian manajemen keuangannya, lalu dilakukan pengendalian untuk mengontrol penggunaan biaya yang ada di dalam suatu perusahaan, sehingga perusahaan itu biaya dana-dana ataupun keuangannya bisa termonitor dengan baik dengan adanya subsistem pengendalian yang nanti akan digunakan oleh si end user ataupun pemakai di dalam suatu perusahaan. Oke, nah demikian pertemuan kita minggu ini membahas sedikit tentang sistem informasi keuangan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Jadi sistem informasi keuangan ini kita bahas sedikit saja karena memang fungsinya adalah untuk subsistem dan bagian dari sistem informasi manajemen yang ada di dalam suatu perusahaan. Baiklah, untuk materinya saya cukupkan sampai sekian. Jika ada pertanyaan ataupun mau sharing tentang materi sistem informasi keuangan ini, silahkan nanti lakukan sharing di grup WA ataupun di classroom kita. Saya akhiri untuk pertemuan ke-13 ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan setiap minggu selalu kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir supaya kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka secara offline. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.